Pemirsa, Komnas Perempuan angkat bicara terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon terkait pemerkosaan massal tahun 1998. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis NTV Sela Rizky langsung dari kantor Komnas Perempuan. Sela, apa informasi terkini dari Komnas Perempuan terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon soal pemerkosaan massal di 1998? Baik, selamat siang Irsal. Memang pernyataan Menteri Kebudayaan yakni Fadly Zon yang menyebut bahwa tidak ada data konkret terkait dengan pemerkosaan massal tahun 1998 ini menuai polemik di publik begitu. Oleh karena itu saat ini saya bersama dengan Yuni Asrianti selaku komisioner Komnas Perempuan untuk kita tanyakan langsung bagaimana sikap dari Komnas Perempuan menanggapi hal tersebut. Selamat siang, Bu. Oke, Bu Yuni mungkin bisa disampaikan Bu bagaimana sikap dari Komnas Perempuan menanggapi dari pernyataan Menteri Fadly Zon ini yang cukup ramai di media sosial begitu. Ya, Komnas Perempuan sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadly Zon karena pernyataan tersebut satu bukan hanya mengingkari fakta sejarah yang sudah terjadi dan sudah didokumentasikan secara resmi oleh negara yang disusun dalam laporan tim gabungan pencari fakta untuk kerusuhan Mei 98. Yang kedua, pernyataan tersebut melukai kembali luka korban, luka para penyintas yang sudah selama 27 tahun ini mereka berusaha untuk menghadapinya, untuk bertahan dari luka itu sekarang seperti dibuka kembali ya. Pertama, Komnas Perempuan menyampaikan bahwa fakta terjadinya kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan massal pada rentetan kerusuhan Mei 98 itu sudah didokumentasikan di dalam laporan TGPF. Dan sekali lagi kami mengingatkan bahwa laporan TGPF ini adalah laporan resmi yang dikumpulkan, dikeluarkan, disampaikan kepada pemerintah dan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Bu, mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan secara singkat begitu mengenai dari laporan resmi dari TGPF ini yang sudah disampaikan kalau nggak salah ke Presiden B.J. Habibie tahun 1998 begitu Bu. Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Ya, laporan TGPF, yang pertama TGPF sendiri. TGPF sendiri dibentuk berdasarkan keputusan bersama dari 5 kementerian lembaga tertanggal 23 Juli tahun 1998. Jadi ada tanda tangan pembentukan TGPF itu dari satu kementerian dalam negeri, Panglima ABRI, lalu kemudian Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan dan Panglima ABRI pada saat itu, dan juga Kementerian Peranan Wanita pada saat itu. Jadi TGPF ini komposisinya dia bukan hanya salah satu kelompok pihak saja ya, tapi ada aparat keamanan, ada pemerintah, ada kemudian aparat penegak hukum, ada masyarakat sipil di sana gitu. Dan kemudian TGPF ini laporannya disusun untuk melihat bagaimana dampak dari situasi rentetan kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 itu. Jadi ada bagaimana dampaknya, bagaimana kemudian pola kerusuhan yang terjadi pada saat itu, dan secara spesifik bahkan di dalam laporan TGPF disebut bahwa ada kekerasan seksual yang memang terjadi secara terorganisir. Dan juga tidak hanya kekerasan seksual ya, ada perkosaan dan juga perkosaan massal di sana. Di dalam laporan itu bahkan TGPF membuat satu bab khusus yang menjelaskan bagaimana pola terjadinya perkosaan massal di sana, konsentrasi wilayah terjadinya perkosaan massal, lalu kemudian jumlah korban yang bisa terdokumentasi. Itu ada jumlah korban yang bisa terdokumentasi, artinya kan bahwa ada data yang tercatat begitu ya Bu ya, tidak seperti yang disampaikan oleh Menteri Fadly begitu. Ya, tentu saja data TGPF adalah data yang otoritatif, data resmi
yang disusun, dikumpulkan oleh pemerintah yang kemudian disubmit juga kepada Presiden pada saat itu, dan Presiden B.J. Habibie sudah mengakui dan menyampaikan penyesalan pada saat itu bahwa peristiwa itu terjadi. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, ini adalah bentuk kekerasan ulang yang terjadi dan juga mengacu saja pada data TGPF. Terima kasih Bu Yuni. Kira-kira seperti itu, Irsal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sela Rizky bersama juru kamera Reza melaporkan langsung dari kantor Komnas. Selamat kembali bertugas.